Femisida itu merupakan pembunuhan terhadap perempuan. Femisida ini dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban. Siapa dia? Bisa suaminya atau pacarnya. Orang kemudian mentoleransi ketika dia mengekspresikan rasa marah, contoh dengan melemparkan benda-benda di sekitarnya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadi femisida di sekitar kita? Yang pertama, saya harus menyampaikan, jangan abai. Jangan abai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Apa Cerita di kanal YouTube Infos Sumut bersama saya Lia Anggia Nasution. Nah, kali ini kita akan membahas terkait femisida. Selama ini kita merasa bahwa rumah itu adalah suatu tempat yang paling aman. Tapi bagi sebagian perempuan, rumah malah menjadi tempat yang bisa mengancam nyawanya. Banyak sekali kita lihat kasus-kasus pembunuhan perempuan dan juga anak perempuan yang berakar dari eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini diabaikan oleh masyarakat sekitar. Nah, akibatnya kita bisa melihat muncullah banyaknya kasus-kasus femisida dan tiap tahun kasusnya meningkat dengan tajam. Nah, mengapa masyarakat sering menganggap bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan domestik dan bagaimana intervensi tetangga bisa menyelamatkan nyawa perempuan? Telah hadir bersama kita di studio podcast Apa Cerita seorang narasumber yang luar biasa. Dia adalah fasilitator pemberdayaan masyarakat dan juga komisioner Purna Bakti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan periode 2020-2025, Abang De Ferianto Sitohang SESH MSP. Halo Abang, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Apa nih apa aktivitasnya belakangan ini kira-kira Bang? Ya, sekarang saya kembali ke Medan, balik ke lembaga asal saya dan Sumut Satu, dan kita kembali mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memprihatinkan bahwa sepertinya kasus-kasus ini semakin terus meningkat jumlahnya. Meningkat ya Bang ya. Terus berdasarkan data dari Komnas Perempuan juga Betul. banyak sekali dan memang ini semakin meningkat apalagi dengan adanya media sosial dan juga media yang memberitakan, malah muncul beragam kasus ya belakangan ini, dan di Medan juga itu terjadi beberapa kali sudah gitu ya Bang. Nah, ini menarik bagi kita Bang, fenomena femisida ini kan belakangan ini begitu mencuat gitu Bang. Sebenarnya kita ingin tahu Bang, itu femisida ini sebenarnya apa Bang? Kekerasan yang bagaimana? Terus juga apa bedanya gitu Bang dengan kasus-kasus pembunuhan biasa? Ya, jadi saya harus sampaikan bahwa belum semua masyarakat mengerti apa itu femisida, apalagi kalau penegakan hukumnya. Tapi kalau kita mau mendefinisikan femisida secara singkat, sebenarnya femisida itu berasal dari kata femi dan sida gitu. Femi itu artinya perempuan, kalau sida itu artinya pembunuhan gitu. Jadi kalau kita mendefinisikan secara singkat bahwa femisida itu merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki karena ada relasi kuasa di dalamnya, ada kebencian di dalamnya, dan ada rasa kepemilikan laki-laki terhadap perempuan. Ini yang kemudian mendefinisikan femisida itu. Tapi sekali lagi, sering sekali hambatannya ketika terjadi kasus femisida, khususnya para penegak hukum ya, masyarakat tidak melihat bahwa ini benar-benar khas berbasis gender, jadi kekerasan dan pembunuhan berbasis gender gitu. Itu yang saya pikir perlu diberikan pemahaman, dan saya pikir cukup baik tema podcast pada hari ini. Kalaupun kemudian kalau ditanya apa cerita kita tidak sedang baik-baik, karena di sekitar kita terjadi femisida atau pembunuhan terhadap perempuan. Kalau dari konteks hukum ini kan sering sekali tindakan femisida ini Bang dianggap pembunuhan biasa gitu. Dianggap pembunuhan biasa gitu, sehingga kalau misalnya ada kasus femisida yang akan dibongkar oleh aparat kepolisian adalah pembunuhannya, tapi dia tidak akan dilihat bahwa
ada persoalan perempuan yang dia berbeda dengan dialami oleh laki-laki gitu. Dan kalau tadi misalnya Kak Anggi di awal menyebutkan, apakah rumah tangga kita cukup aman dari peristiwa femisida, baik-baik saja gitu, kami setuju gitu, karena ternyata hasil temuan kami, termasuk hasil temuan Komnas Perempuan, bahwa femisida ini dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban. Siapa dia? Bisa suaminya atau pacarnya. Artinya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan atau hubungan intim dengan korbannya gitu. Itu yang saya pikir kita semua harus aware bahwa kalau pertanyaannya apakah rumah tangga saat ini menjadi rumah yang aman? Belum tentu. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Dan kalau selama ini misalnya kalau kita bilang ya kasus kekerasan terhadap perempuan itu kan extraordinary crime gitu. Kalau femisida dia melampaui extraordinary crime. Jadi dia di atas kejahatan luar biasa. Bayangin kekerasan terhadap perempuan seperti yang saya katakan tadi itu kejahatan yang luar biasa. Ini disertai dengan pembunuhan yang mengakibatkan korbannya meninggal. Dalam berbagai wawancara seperti ini saya selalu menyampaikan bahwa kematian seorang perempuan karena kekerasan adalah puncak dari kekerasan itu sendiri. Jadi ya kematian korban ya sudah, nggak ada lagi yang bisa kita sampaikan, nggak ada lagi kata-kata yang bisa kita dengungkan bahwa kekerasan terhadap perempuan ini sebuah kejahatan luar biasa. Korbannya meninggal. Ini yang selama ini tidak terlalu dipahami oleh publik, belum terlalu banyak orang yang memahami bahwa peristiwa yang terjadi di sekitar dia itu adalah femisida, apalagi dalam konteks penanganannya. Gitu. Nah ini menjadi isu yang sangat penting, tapi saya juga harus menyampaikan trigger warning bahwa mungkin ada orang-orang yang terpapar dengan kisah kita ini, dia juga harus dipulihkan dirinya. Kami harus menyampaikan kalau Anda merasa trigger karena podcast ini, mungkin tidak perlu didengar, tapi cari literasi, cari literatur bagaimana kita bisa memahami femisida dan apa yang harus dilakukan untuk membantu korban, mencegah supaya kemudian femisida ini tidak terjadi. Kalau indikator atau ciri khusus dari femisida ini apa nih Bang, karakter khususnya gitu? Misal mungkin pelakunya gitu, faktornya gitu kan. Kebanyakan kan kalau yang kasus-kasus itu kan karena rasa cemburu, rasa ingin memiliki gitu kan Bang. Ini ada nggak bedanya yang spesifik orang membedakan, oh ini femisida, oh ini pembunuhan biasa gitu? Ya, kalau kita lihat misalnya dari karakter pelakunya ya, dia akan sangat merasa punya dominasi terhadap korbannya. Dalam hal ini adalah bisa aja istrinya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya atau bahkan ke ibunya. Jadi laki-laki yang menjadi pelaku femisida merasa memiliki otoritas lebih tinggi, lebih besar terhadap orang-orang, perempuan-perempuan yang di sekitarnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang kemudian mentoleransi ketika dia mengekspresikan rasa marah, contoh dengan melemparkan benda-benda di sekitarnya, gelas, piring, apa segala macam gitu ya. Dan kemudian yang lebih sederhana adalah kalau misalnya tone atau nada suaranya cukup tinggi, ngamuk misalnya, orang-orang di sekitarnya kemudian merasa bahwa tidak perlu menegur dia. Itu akan menormalisasi bahwa tindakan kekerasan yang dia lakukan itu sebuah kewajaran. Puncaknya adalah dia akan melakukan tindakan pembunuhan. Ada satu kasus, bukan hanya satu kasus, tapi beberapa kasus saya akan menyampaikan. Misalnya, kalau kita lihat 3 tahun yang lalu, kejadiannya di Bekasi. Di Bekasi waktu itu adalah perempuan ini sudah lapor berulang-ulang ke kantor polisi karena dia korban KDRT. Tapi kasusnya nggak berlanjut. Waktu kami mencoba menelusuri misalnya ke kepolisian, kenapa kasusnya nggak berlanjut? Polisi bilang dia cabut laporan atau tidak ditindaklanjuti seterusnya gitu. Kemudian kasus ini menjadi perhatian publik ketika kemudian korbannya meninggal dan kemudian kita telusurin gitu karena ternyata dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara berulang-ulang dan terus-menerus, tidak ada upaya untuk menghentikan itu gitu, sehingga kemudian kematian adalah puncak kekerasannya.
Di Medan terjadi atau tidak? Terjadi. Mungkin teman-teman juga bisa lihat misalnya kawan-kawan Sumatera Utara pernah ada satu kejadian 2 atau 3 orang ibu-ibu live di TikTok. Ini di Sumatera Utara ya, di Medan. Dia live di TikTok nyanyi-nyanyi, tiba-tiba suaminya datang membacok. Ini makanya saya bilang ini trigger warning, kalau nggak kuat jangan dengar karena tema podcast hari ini bukan cerita biasa gitu ya. Dan itu kan membuat kita heboh semua kan. Wah, ini dia memang melakukannya di rumahnya, tapi itu kan menjadi ruang publik ketika ditayangkan live di TikTok gitu. Dan seluruh mata bisa melihat bagaimana misalnya suaminya yang jadi pelaku menyerang, menghujamkan benda tajam ke tubuh istrinya. Ini saya pikir mengerikan gitu. Nah, paling seperti yang dikatakan oleh Anggi tadi, kasus yang akan dilihat adalah yang pembunuhannya, tapi tidak dilihat misalnya bahwa ini kasus KDRT, kemudian ada kebencian terhadap perempuan di situ, ada dominasi dan segala macam. Ini yang kemudian menghambat penanganan kasusnya gitu. Itu kalau masih ditangani. Pernah juga kejadian di Medan, mungkin teman-teman juga bisa cek. Itu ada perempuan muda meninggal asal dari Tangsel. Dia meninggal di kamar kosnya gitu. Kemudian waktu itu ini kebetulan kami menangani di Aliansi Sumut Satu. Saya dikontak dari Tapanuli Selatan bilang bahwa kami kenal keluarganya, ibu sama bapaknya kami kenal, apakah ASB bisa membantu. Waktu itu kita terhubung dengan orang tuanya sempat tinggal di shelter kita 2 atau 3 hari gitu. Tapi kemudian kasusnya dikatakan bahwa korban ini bunuh diri. Dunia dialihkan. Iya, dibunuh diri, sehingga kemudian kasusnya nggak bisa ditindaklanjutin kan. Kalaupun kemudian ketika jenazahnya dibawa ke Tangsel, diperiksa ada luka-luka dalam tubuhnya. Keluarganya juga meragukan bahwa korban ini bunuh diri gitu. Tapi persoalan ini berkelindang karena ternyata kami bisa lihat gitu orang tua korban ini orang miskin pula. Sehingga kemudian ketika ayah dan ibunya datang gitu ke kantor ASB, kita coba ngasih penjelasan dan seterusnya gitu, mereka juga kemudian ya sudah, kalau nggak bisa ditangani, kalau dianggap bunuh diri, kami sudah ikhlas aja. Karena kalau bahkan untuk datang ke Medan pun kami kesulitan untuk transport. Ini untung kalian menampung kami di shelter. Nah kira-kira begitu. Jadi memang sangat struggle ya, sangat berat perjuangan untuk menyelesaikan kasus-kasus femisida ini. Ini menjadi tantangan gitu. Belum lagi kalau kita tanya misalnya apakah instrumen hukum kita tidak cukup memadai untuk menangani kasus-kasus femisida. Saya harus menyatakan tidak memadai. Kita punya undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Di sana tidak sama sekali tidak ada dibicarakan terkait dengan femisida. Korban yang kemudian meninggal. Misalnya kan bisa aja kan, dulu pernah terjadi tuh di Riau, di Pekanbaru, seorang perempuan Nias, dia calon pendeta, dia dibunuh di kebun sawit, diperkosa dulu, kemudian jenazahnya dibuang, gitu kan? Artinya kan ada tindakan kekerasan seksual di sana. Gitu. Tetapi di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak dikenali kekerasan seksual yang disertai dengan pembunuhan. Gitu. Nah, di undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada memang di dalam KDRT itu kan disebutkan bahwa ada 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dengan disertai kematian itu dibicarakan, disampaikan di situ gitu. Saking mungkin bahwa di dalam kasus kekerasan rumah tangga kan banyak sekali korban yang kemudian meninggal. Tetapi kemudian tidak misalnya juga dijelaskan di sana bagaimana proses penanganan. Itu sering sekali justru kadang-kadang tuh korbannya meninggal, kasusnya mandat. Saya kira korban udah. Iya, korbannya nggak ada. Gitu. Kadang-kadang dianggap susah untuk menelusuri kasus ini. Nah ini yang saya katakan tadi agak rumit dan agak sulit dalam penanganan hukumnya. Kita kan udah punya undang-undang yang terbaru ya, nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana. Tapi sekali lagi, femisida tidak disebut di sana kalaupun ada kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan di dalam KUHP pidana itu kan ya untuk semua orang gitu ya, mau laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, dewasa gitu. Tidak secara spesifik disebutkan di sana bahwa kekerasan yang disertai dengan pembunuhan atau pembunuhan yang disertai dengan kekerasan terhadap perempuan itu memerlukan penanganan secara khusus. Tidak ada disebutkan di situ gitu. Apakah di negara lain itu ada? Ada.
Di negara lain, banyak negara justru sudah mengenali femisida. Mungkin tidak harus dibuat undang-undang khusus tentang femisida, tetapi dia dimasukkan di dalam undang-undang yang lain. Dan di Indonesia, ini yang belum kelihatannya belum ada. Sehingga kalau kita misalnya menangani kasus femisida, ada kasus femisida gitu ya, saya harus berjuang. Bagaimana kita menjelaskan kepada kepolisian agar dia tidak hanya melihat kasus pembunuhannya, tetapi juga ada unsur-unsur kebencian terhadap perempuan, relasi kuasa, menganggap martabat perempuan lebih rendah, bahkan termasuk misoginis gitu. Ini tidak dianggap sebuah kejahatan gitu. Ini menjadi tantangannya. Padahal sekali lagi kasusnya cukup banyak ya. Saya mau baca misalnya pada tahun 2023 kasusnya itu hanya 159. Ini yang muncul ya, yang muncul ke media gitu. Ke permukaan 159. Tahun 2025 teman-teman bisa tahu nggak berapa jumlahnya? 239. Jadi hampir naik 100%. Dibandingkan dengan tahun 2023. Selama 2 tahun. Iya. Di 2024 lebih tinggi sebenarnya. 290 kasus. Gitu, termasuk yang ada di Sumatera Utara dan seterusnya. Tapi secara di Indonesia kita menemukan data ini gitu. Jadi artinya bahwa ini harus dikawal gitu. Kalau dulu jumlahnya ya puluhan lah gitu. Tapi apakah kemudian jumlahnya memang sedikit? Enggak. Jumlahnya banyak, tapi kemudian orang tidak memahami bahwa ini femisida. Tidak dilaporkan gitu ya. Atau misalnya ya itu tadi keluarganya miskin atau dianggap bunuh diri dan seterusnya, kasusnya dihentikan penanganannya, tidak masuk dalam pendokumentasian. Nah, ketika mulai disosialisasikan tentang femisida, masyarakat mulai menyadari, oh berarti kematian perempuan yang disertai dengan kekerasan itu masuk kategori femisida. Gitu. Termasuk kalau yang kemarin 2 bulan yang lalu kan kita heboh ya, di Jawa Barat itu seorang perempuan disiksa oleh pacarnya 3 tahun gitu kan, dia disabilitas di kos-kosan, nyaris meninggal. Kalau saya dalam satu waktu itu wawancara dengan media menyebutkan bahwa peristiwa kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh perempuan tersebut itu mengarah pada femisida. Nah, saya harus menyampaikan bahwa orang Indonesia selalu melihat ada untungnya gitu ya, di tengah-tengah banyaknya penderitaan segala macam. Untungnya waktu itu kasus ini diketahui oleh publik. Sehingga kemudian korbannya bisa diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, dirawat, kemudian atensi publik menjadi tinggi gitu ya. Nah, ini saya pikir memang salah satu upaya yang dilakukan. Kalau misalnya tadi pertanyaannya, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadi femisida di sekitar kita? Yang pertama, saya harus menyampaikan, jangan abai kalau di sekitarmu ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jangan abai kalau di sekitarmu ada kasus kekerasan seksual. Karena sekali lagi, kasus-kasus ini berkontribusi terhadap femisida. Kalau kita merasa, kan kadang-kadang gini, ada satu rumah tangga udah biasa berkelahi. Tetangganya kemudian bilang, oh nggak usah, biarin aja. Ini udah kayak sarapan bagi mereka itu, udah biasa mereka. Padahal kita nggak pernah tahu, misalnya bagaimana korban menderita di dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu. Tahun-tahun. Betul banget. Bahkan kadang-kadang korbannya karena cukup lama mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dia juga udah bingung. Ini kekerasan atau enggak? Atau jangan-jangan ini udah nasibku sebagai perempuan yang menikah dengan dia, gitu. Nah, ini yang saya pikir memang tidak boleh dinormalisasi gitu. Di dalam Undang-Undang PKDRT itu sudah cukup jelas disampaikan bagaimana peran masyarakat untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi misalnya dia mulai menegur gitu, kalian ngapain kok berisik segala macam gitu, menegur, termasuk sampai misalnya mengalihkan perhatian dari pelakunya supaya dia tidak fokus membabi buta melakukan kekerasan pada korbannya. Termasuk mungkin mengambil alih, menjemput korbannya, yuk pindah ke rumahku dulu atau ke tempat yang lebih aman. Ini untuk mencegah agar kekerasannya tidak mengakibatkan dampak yang lebih besar. Kalau kita nggak punya nyali, apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak punya nyali, bisa misalnya minta bantuan, apakah Kepling, gitu ya, apakah misalnya tetangga-tetangga, tokoh agama atau siapapun atau masyarakat, minimal adalah mengetuk pintu rumah di mana peristiwa kekerasan itu terjadi. Ketika terjadi ribut-ribut, tetap diupayakan untuk tidak abai. Tidak abai. Jadi misalnya
diketok aja gitu, karena ternyata berdasarkan hasil riset ya, Mm-mm. pengabaian perhatian pelaku itu bisa mengurangi kekerasan yang lebih besar. Misalnya ketika kita mengetok pintu gitu kan, pelakunya dengar ada yang ngetok pintu, siapa ya gitu. Ketika dia bertanya siapa atau dia teralihkan perhatiannya, itu bisa mengurangi dampak terhadap korban. Pada saat yang sama, kalaupun jedanya beberapa detik atau berapa menit, korban itu bisa, jadi kesempatan itu bisa membuat korban berpikir apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan diriku. Apakah dia misalnya lari ke kamar, atau bahkan lari dari belakang rumah, atau dari jendela, atau dari mana, untuk mengurangi, yaitu tadi, dampak kekerasannya. Nah ini yang sering sekali belum terlalu dipahami oleh publik, sehingga kita merasa bahwa persoalan KDRT itu persoalan privat. Padahal sudah 22 tahun kita memiliki undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang KDRT. Betul. Nah, ini tadi menarik Bang. Abang tadi kan menyebut bahwa kita memiliki beberapa aturan juga undang-undang itu. Undang-undang KDRT, tindak pidana kekerasan seksual, sampai yang terbaru KUHP pidana gitu. Tapi secara teknis itu belum mengatur bagaimana teknisnya untuk menangani kasus seperti ini. Sebenarnya Bang, kalau untuk kasus femisida ini sanksi apa dan pelaku ini apa yang bisa membuat dia itu ke depan tidak ada lagi pelaku seperti ini, ada efek jera bagi laki-laki yang ingin atau berniat melakukan femisida kepada perempuan dengan aturan yang ada ini gitu Bang. Payung hukum kita seperti apa juga gitu. Atau ada apa yang perlu gitu Bang untuk menguatkan penanganan dari kasus femisida? Saya harus menyampaikan ya, kalau kasusnya femisida, kekerasan yang disertai dengan pembunuhan, pelakunya harus diberikan hukuman paling berat. Pidana tinggi istilahnya secara hukum gitu. Apa itu? Maaf ya, mungkin di atas 20 tahun. Atau bahkan mungkin misalnya seumur hidup gitu. Karena apa? Saya harus sampaikan bahwa femisida itu tidak hanya sekali. Jadi peristiwa kekerasan yang dia lakukan itu tidak sekali. Kalau misalnya dalam rumah tangga, itu pasti udah berulang lama pula, sehingga puncaknya kematian gitu. Kalau dalam kekerasan seksual sama. Kalau misalnya relasinya intim, artinya yang dilakukan oleh pacarnya, itu pasti sudah terjadi kekerasan seksual gitu. Mungkin korbannya melawan gitu, hamil, minta pertanggungjawaban dan seterusnya gitu. Dia mau menghilangkan tanggung jawab, maka dia memilih melakukan pembunuhan. Tapi kalau misalnya dia orang yang tidak dikenal, kecenderungannya dia udah melakukan penguntitan. Jadi dia udah mengawasi, memata-matai, mengukur korbannya setangguh apa, sehingga dia punya cara untuk menaklukkan dan membunuh yang bersangkutan gitu. Artinya adalah bahwa saya harus menyampaikan sebagian besar kasus-kasus femisida itu adalah kasus pembunuhan yang sesungguhnya dia sudah persiapkan, direncanakan. Karena itu kemudian saya menyampaikan bahwa harusnya pidana tinggi, hukuman paling berat Di atas 20 tahun. Iya, di atas 20 tahun misalnya. Ya, kenapa ini harus dilakukan? Yang pertama, dia menghilangkan nyawa orang. Kan nggak bisa lagi tuh dihidupkan si korban ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau misalnya korbannya sudah meninggal, tapi sering sekali kemudian traumatik itu pada orang terdekatnya. Anaknya, orang tuanya, keluarganya, bahkan teman-temannya. Berapa banyak misalnya korban tidak langsung dari peristiwa itu. Sehingga kemudian kalau dia kemudian bebas, dihukum ringan, maka dia bisa berpotensi melakukan kejahatan yang lebih besar, luar biasa. Korbannya femisida ini bisa kemudian dilakukan berulang-ulang tanpa ada efek jerah. Dan ini membahayakan kan. Gitu. Kita tahu bahwa misalnya Sumatera Utara juga misalnya pakai perdukunan, dulu masih ingat nggak sih dulu yang pembunuhan berantai gitu, dukun AS misalnya, itu kan banyak sekali korbannya perempuan gitu kan. Saya juga mencuriga waktu itu belum ada tuh istilah femisida. Itu sampai 40-an atau 42 itu perempuan ada yang itu femisida gitu. Ini yang kita sampaikan bahwa kalau negara abai, tidak ada misalnya upaya-upaya yang cukup signifikan, angka ini akan terus bertambah.
Jangan dipikir misalnya ini hanya terjadi di akar rumput. Enggak. Ini juga terjadi. Dia misalnya yang punya posisi, punya jabatan atau intelektual, Kalau juga terpelajar itu juga rentan terjadi gitu loh, femisida gitu. Jadi ini tidak boleh dianggap biasa, tidak boleh dianggap kriminal murni gitu ya, tapi ada sesuatu di belakang yang harus ditelusurin gitu. Dan kalau ini terus terjadi, maka saya pikir ya yang rugi adalah negara kita gitu ya. Berapa banyak lagi perempuan yang akan menjadi korban femisida. Ketika misalnya korban kekerasan biasa aja kita teriak kencang gitu. Kekerasan terhadap perempuan yang menurut KUH pidana sudah diatur, itu juga jumlahnya terus meningkat kan. Di atas 300.000 kasus setiap tahun yang muncul, apalagi femisida. Maka saya menyatakan bahwa ya ini jangan sampai kayak gunung es. Jadi dia akan terus misalnya kelihatan puncaknya segala macam, di bawah nggak kelihatan, dan kemudian ya yang akan dirugikan adalah warga negara Indonesia. Jadi sekali lagi pemerintah harus mengambil terobosan hukum. Bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Dulu ada wacana misalnya revisi undang-undang KDRT. Kalau itu misalnya dilakukan revisi, sebaiknya dimasukkan memuat tentang femisida di dalamnya secara khusus. Betul, karena memang sekali lagi kasus-kasus femisida itu banyak sekali di lingkup rumah tangga gitu. Nah, termasuk juga harus ada pembenahan di aparatur penegak hukum, mulai dari perspektifnya dibangun gitu ya, termasuk juga pendekatannya seperti apa gitu. Karena sering sekali gitu tadi, memang kami paham penanganan kasus-kasus femisida itu rumit. Karena kan agak kesulitan untuk menemukan saksi, keterangan korban udah nggak bisa diambil karena dia udah meninggal macam-macam gitu ya. Tapi sekali lagi, tolong jangan cepat-cepat misalnya membuat kesimpulan dia bunuh diri Pak. Pembunuhan biasa, tanpa ada rentetan kekerasan, perampokan biasa atau apa gitu, tanpa misalnya melihat bahwa ada modus-modus femisida di situ gitu. Karena sekali lagi peristiwa femisida ini sekarang cukup mulai berkembang. Ini tidak hanya dalam rumah tangga, praktek budaya juga mendukungnya, praktek-praktek tafsir agama juga ikut serta mendukungnya gitu loh. Jadi ada praktek-praktek baik di dalam budaya kita, dalam tafsir agama dan kejahatan yang lainnya yang mendukung terjadinya femisida. Jadi kita semua harus memahami bahwa ini sesuatu kejahatan yang serius gitu, sehingga butuh penanganan. Kepedulian kita. Betul. Dengan itu, Bang, ini menarik nih, Bang. Sepengalaman Abang ketika di Komnas Perempuan ini, seberapa parah sebenarnya kasus-kasus femisida kita? Apakah kita ini sudah tidak hanya darurat kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, tapi juga sebenarnya sudah darurat femisida? Kalau saya sampaikan tadi angkanya, ini darurat. Bahkan kalau ada kata di atas darurat, mungkin kita layak untuk menggunakan kata itu. Saya mau mulai lagi di tahun 2023 159 kasus. Sebelum tahun 2023 itu jumlahnya hanya puluhan. Waktu itu sekitar 50-an, 90-an gitu, tapi kemudian langsung tiba-tiba melonjak. Di 2025 239 kasus. Peningkatannya hampir 100% gitu ya dari kasus yang ada gitu. Sekali lagi, ini kasus yang dilaporkan atau misalnya dia terberitakan, terekspos. Di luar itu banyak sekali kasus-kasus ini nggak muncul gitu. Nah, karena itu sekali lagi ya kita tidak boleh menganggap bahwa ini biasa-biasa aja atau menganggap bahwa ini kejahatan yang biasa gitu. Kita harus menyadari bahwa praktek-praktek femisida ini semakin berkembang dan modusnya itu macam-macam gitu. Bisa aja misalnya ada praktek trafficking di situ, perdagangan perempuan dan anak gitu ya. Kekerasan seksual tadi sudah kita sampaikan, KDRT sudah kita sampaikan gitu. Jangan-jangan misalnya dalam praktek perkawinan anak juga ada femisida gitu. Artinya dia juga cukup macam-macam gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya dari dokumen-dokumen yang ada, memang cukup banyak ya, misalnya femisida itu mulai dengan misalnya femisida budaya, intim, kemudian juga ada atas nama kehormatan gitu ya. Jenisnya cukup banyak gitu. Bahkan termasuk misalnya
kalau dalam budaya diantaranya adalah terkait dengan mahar gitu. Jadi ini juga bisa ada remisi dari sana gitu. Macam-macam sih sebenarnya, termasuk soal aborsi gitu, itu juga bisa bagian dari femisida gitu. Jadi cukup banyak dalam daerah-daerah konflik juga biasanya femisida juga dilakukan. Gitu. Ini yang saya pikir kita harus cukup hati-hati ya. Misalnya waktu kami di Komnas Perempuan, kan Komnas Perempuan ini juga dibentuk karena respon peristiwa tragedi Mei 98, di mana waktu itu banyak perempuan yang diperkosa gitu ya. Kami menemukan ada sekitar 80-an perempuan diperkosa. Ini juga temuan tim gabungan pencari fakta. Tapi yang tidak diekspos adalah bahwa banyak dari korban-korban perkosaan ini juga meninggal, bunuh gitu. Nah, ini juga bagian dari femisida gitu. Jadi artinya dalam peristiwa-peristiwa konflik, peristiwa-peristiwa misalnya kejahatan-kejahatan, bahkan saya harus sampaikan negara gitu, femisida juga ditemukan. Jadi sekali lagi cukup banyak sebenarnya modus-modus femisida. Tadi kan menyinggung terkait kita jangan abai di masyarakat sekitar gitu kan Bang. Nah, yang sulit ini kan untuk Bang, mengedukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa harus tidak boleh menormalisasi kekerasan gitu kan Bang. Nah, ini upaya seperti apa Bang yang bisa kita lakukan, mengingat ini kan mengakar juga pada budaya patriarki yang merasa bahwa itu ranahnya privat rumah tangga masing-masing, urusan domestik mereka, kemudian korban juga kan sulit untuk speak up gitu Bang selama ini. Dia menganggap bahwa dia mau ngomong keluar dengan tetangganya bahwa dia adalah korban kekerasan, ini merasa bahwa itu ada aib suaminya, aib keluarga. Nah, ini menurut Abang seperti apa? Ya, saya pikir dimulai dari cara-cara yang paling sederhana gitu. Misalnya dalam relasi perkawanan, relasi kerja segala macam gitu, kita harus menyampaikan bahwa tidak boleh misalnya terjadi kekerasan berbasis gender. Mulai dengan lucu-lucuan, mulai dengan misalnya kalau di Undang-Undang TPS itu ada disebut istilahnya tindak pidana kekerasan seksual non fisik gitu. Jadi catcalling macam-macam gitu ya. Ini bagian sebenarnya bukan banyak laki-laki yang komplain keberatan gitu. Wah, udah nggak seru, nggak bisa lagi kita canda-candaan gitu, nggak bisa lagi. Tapi sebenarnya ini adalah suatu cara agar kita semua menghormati martabat setiap orang. Kalau kemudian saya katakan tadi ini dinormalisasi, bercandaan dan segala macam, kita juga menormalisasi abuse antara relasi kerja, relasi perkawanan di rumah tangga dan seterusnya. Saya khawatir bahwa lama-kelamaan mulai dari bercanda, kemudian ada abuse, dia juga bisa kemudian berkembang melakukan kejahatan yang lebih serius termasuk femisida. Peristiwa-peristiwa seperti ini kan terus dia bertumbuh karena korban mengalami impunitas. Oh, aku bisa kok lepas dari jeratan hukum, nggak ada yang berani. Tidak ada efek jerah. Nggak ada efek jerah gitu. Sehingga dia aman dari tindak kekerasan yang kita katakan ringan gitu, sampai kemudian dia bertumbuh sampai kemudian jadi pelaku femisida. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan, jadi pendidikan publik secara masif itu harus dilakukan. Nggak boleh lagi misalnya mentoleransi itu gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi kita peduli gitu ya. Kalaupun sekarang misalnya sering sekali orang bilang jangan campuri urusan segala macam. Tapi sebenarnya teman-teman kita yang jadi korban ini itu kan bisa kelihatan ya perubahan sikapnya, tutur katanya, apakah dia menutup diri atau macam-macam. Itu banyak misalnya tanda-tandanya gitu. Nah, ini perlu kita kenali. Termasuk juga sebenarnya membuka ruang bicara. Kan tadi Andi juga bilang bahwa nggak semua mau bicara. Iya. Mungkin iya, karena kalau dia bicara, dia bisa dikriminalisasi. Dia bisa kemudian digosipin, diomongin seluruh orang. Nah, karena itu saya pikir negara dia harus membuka kanal-kanal pengaduan, mulai dari konseling atau apa gitu. Apakah secara online atau misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, sehingga kemudian mereka punya sarana untuk bicara kemana. Saya nggak tahu, tapi kalau di kantor-kantor misalnya sekarang kan mulai dikembangkan, misalnya ada psikolog yang bertugas untuk menerima pengaduan, apalagi misalnya ini akan berkaitan dengan kesehatan mental.
kesehatan. Kan sekarang ini isu mental health isu menjadi perhatian banyak orang kan gitu. Kadang-kadang tidak hanya soal pekerjaan atau relasi di kantornya, tapi dia udah bawa dari rumah, gitu. Nah, nggak selesai di rumah, di kantor juga mungkin ada tekanan kerja dan segala macam. Ini kemudian berakumulasi, sehingga kemudian orang bisa menjadi pulang dari kantor dia menjadi pelaku kekerasan karena mental health isunya nggak tertangani dengan baik gitu. Nah, jadi saya pikir itu gitu. Nah, termasuk memang sekali lagi harus ada kampanye yang lebih masif. Saya mengapresiasi podcast kita kali ini bicara tentang femisida. Ini juga bagian dari mengedukasi publik gitu ya, supaya kemudian kita sekali lagi tergerak, punya atensi kalau misalnya ada orang tiba-tiba meninggal atau misalnya dibunuh atau misalnya bahkan bunuh diri. Kalau saya misalnya kalau ada kasus-kasus bunuh diri, udah enggak langsung cepat-cepat menghakimi korbannya lagi. Kita nggak tahu penderitaan berat apa yang dia alami, sehingga kemudian pilihan terakhirnya adalah mengakhiri hidupnya. Termasuk yang kasus yang baru di Medan itu ya kan kita disebut sebagai bunuh diri, walaupun beberapa hari setelahnya ini ada dugaan. Betul. Bahwa dia mungkin menjadi korban kekerasan dari mantan suaminya. Ya, betul. Jadi saya pikir memang ya itu tadi cari informasi sebanyak-banyaknya. Termasuk juga jangan sungkan untuk mendapatkan bantuan. Saya pikir sekarang juga sudah mulai banyak kanal-kanal atau lembaga-lembaga yang bisa dihubungi. Kalau misalnya kita memiliki persoalan seperti itu. Masalahnya kan sering sekali kita tahan-tahan sendiri ya. Kita biarkan diri kita sendiri yang berjuang untuk mengatasi itu, padahal kita punya batas kemampuan. Nah, sehingga kadang-kadang ya udah kalaupun dia bunuh diri segala macam, tapi sekali lagi mungkin harus ditelusuri ada peristiwa kekerasan yang dialami, atau kalau misalnya dia dibunuh tapi jangan cepat-cepat misalnya langsung menjustifikasi mengklaim oh dia bunuh diri gitu. Nah, ini Bang, mungkin ketika misalkan saat ini itu ada perempuan yang dia merasa terjebak dengan ini gitu. Mungkin ini sudah rentetan berpuluh tahun, bahkan mungkin kekerasan yang dia alami dan dia sulit untuk keluar dari ini gitu Bang. Ini apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa sebagai pesan kepada masyarakat dan perempuan kita gitu ya Bang, di luar dari podcast ini yang mungkin terjebak dengan hubungan yang kita bilang toksik lah begitu Bang. Ya memang kecenderungannya begitu. Cukup banyak kasus misalnya apalagi kasus KDRT ya, misalnya dia udah berpuluh tahun mengalami kekerasan, membangun relasi toksik dengan partnernya dan segala macam, tapi kemudian ketika dia bilang pisah, cerai gitu, dia akan bilang, wah bisa, anakku gimana? Apalagi kalau dia misalnya secara ekonomi bergantung pada pasangannya, dia akan berpikir gimana nanti hidupku ke depan gitu. Atau misalnya dia akan bilang, wah aku akan menjadi beban keluarga, akan jadi aib untuk keluarga. Saya harus sampaikan, bahkan 1 menit, 1 jam itu berharga untuk dirimu. Setiap orang dia harus merasakan kebahagiaan. Karena itu, lepaskan dirimu dari relasi toksik. Apalagi misalnya yang dia sudah hidup dalam situasi kekerasan. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama tadi adalah hargai dirimu, yakinkan dirimu bahwa kau berhak untuk bahagia gitu. Memutuskan mau bahagia atau tidak itu kita, bukan orang lain. Nah, kalau kita udah punya perspektif cara pandang seperti itu, kemudian kita merasa bahwa kita berada di tempat yang salah karena toksik dan relasi kekerasan yang terus-menerus terjadi ya di lingkup rumah tangga itu, cari bantuan. Kemana cari bantuan gitu ya? Pinjam, kalau nggak punya handphone pinjam, handphone tetangga gitu ya, handphone teman gitu. Klik aja di situ. Misalnya sekarang itu di aplikasi ada carilayanan.com. Itu bisa langsung keluar tuh lembaga-lembaga yang bertugas untuk membantu perempuan korban. Atau ada punya KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sapa 129. Klik 129. Kalau kepolisian kan sekarang ada juga 110 kalau salah. Klik itu artinya sudah cukup banyak platform-platform yang bisa kita akses. Pengaduan gitu. Kalaupun misalnya sering sekali korban itu kan maju mundur kan. Oh aku udah daftar, tapi janganlah, nggak jadi gitu, nggak bisa dihubungin segala macam. Tapi paling tidak kasih signal ke orang-orang bahwa
dirimu sedang tidak baik-baik aja. Jangan sampai terjadi penyesalan bahwa kemudian tidak mengakses lembaga layanan, tidak mengakses bantuan dan segala macam, ternyata femisida terjadi. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan, mau seberat apapun persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga, tapi itu tadi 1 menit, 1 jam, 1 hari itu berharga untukmu, sehingga kau harus memiliki kesempatan bagaimana menjalani kehidupan yang bahagia gitu ya, yang membuatmu lebih bermartabat gitu. Orang bisa bilang, oh nggak punya solusi, belum tentu. Maka dapatkan bantuan, akses bantuan orang lain, supaya kemudian femisida bisa dicegah. Nah mungkin selama ini Bang, ada tidak batasan begitu ya Bang bagi korban begitu ya untuk ini aku harus bertindak begitu Bang? Karena kan terkadang korban ini kan merasa dia cuma masih ngomong kasar gitu, dia cuma mukul atau mencolek atau apa begitu. Ada tidak batasan bahwa perempuan ketika mengalami ini itu harus sudah bertindak gitu? Menurut Abang? Pertama gini ya, kita tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk misalnya derajatnya ringan, sedang, atau cukup kuat gitu. Tapi saya pikir sebagai orang yang memiliki martabat, kalau merasa perempuan misalnya dia udah dibungkam, gak punya kesempatan lagi untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, udah dibatasi ruang gerak-geriknya, saya nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu si Anu, itu udah harus warning bahwa hidupmu tidak baik-baik saja. Kau berada dengan orang yang salah. Kalau itu terjadi, saya pikir segera cari bantuan. Cari akses bantuan supaya kau bisa keluar dari suasana itu, supaya kita bisa selamat gitu ya. Saya pikir gitu. Mungkin kalau misalnya ya kalau berkelahi kecil segala macam, tapi dia masih bisa membela diri, fine, nggak apa-apa. Kalau mau melanjutkan segala macam, tapi sekali lagi, kalau kau udah dibungkam, jangan ngomong, diam, jangan kontak siapapun, nggak boleh ketemu ini segala macam. Itu udah harus warning. Kau butuh bantuan orang lain. Ketika tidak lagi merasa ada ruang kebebasan. Iya, mau sekuat apapun dia. Nah kadang-kadang kan teman-teman perempuan ini kan denial ya. Dia bilang, ecek-eceknya itu, gitu. Kan gitu kan. Allah baru segitu aja gitu. Baik korban, baik teman-temannya juga sering sekali menyampaikan itu. Ini yang kemudian sering sekali bagi korban dia sulit mengidentifikasi. Sebenarnya aku ini sedang korban atau enggak sih? Itu dia. Apalagi misalnya ditambahin cerita kau yang nggak pintar mengambil hati suamimu, kamu nggak pintar. Hal yang disalahkan korbannya. Iya, masak gitu kan, kamu nggak rapi, nggak cantik. Jadi korbannya kemudian yang dihakimi untuk memperbaiki dirinya. Saya harus bilang, kalau kamu berada dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, situasi toksik segala macam, bukan dirimu yang salah, tapi yang harus dibenahi adalah pelakunya. Gitu loh, cara pandangnya, atau misalnya cara dia berbagi peran, berbagi tanggung jawab, gitu-gitu. Jadi tidak korban yang dibebani. Ini yang kemudian membuat korban yang tadi. Pertama, dia sulit untuk mengidentifikasi apakah saya korban kekerasan atau tidak. Dia sulit untuk mencari cara untuk keluar dari situasi itu, bahkan sulit untuk memperjuangkan hak-haknya. Kalau dia dalam situasi terus-menerus begitu, itu yang saya katakan tadi, kekerasan rumah tangga bisa berujung pada kematian atau femisida. Jadi itu saya katakan berulang-ulang bahwa kekerasan itu sudah berulang-ulang terjadi dan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu, tanpa ada misalnya proses penanganan yang membuat si pelakunya memiliki efek jerah atau berubah perilakunya gitu. Apakah bisa berubah perilakunya? Bisa. Saya percaya bahwa pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan itu bisa berubah gitu ya. Tapi dia harus punya komitmen tinggi dan mengikuti cara-cara apa yang bisa dilakukan agar dia pulih gitu. Dia misalnya direhabilitasi, gitu ya. Termasuk misalnya juga mungkin dibuat cara bagaimana agar perilakunya berubah yang dari abuse menjadi lebih soft, memberikan kasih sayang atau seperti apa gitu. Saya merasa bahwa situasi itu bisa berubah, tapi harus mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Yang betul-betul ditangani dengan baik ya Bang. Nah terakhir nih Bang, apa nih Bang pesan Abang terkait dengan
terutama kepada perempuan dan juga anak perempuan terkait dengan permasalahan dan fenomena femisida ini? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa femisida ini bukan persoalan biasa-biasa, ini adalah persoalan serius. Seperti saya katakan tadi, ini kalau ada kata yang bisa kita hasilkan atau sampaikan untuk menyebutkan betapa seriusnya femisida, bahwa femisida ini melampaui extraordinary crime, bahkan termasuk melampaui kata darurat kekerasan terhadap perempuan, gitu ya. Karena itu yang pertama kita harus menghentikannya. Bagaimana cara menghentikan itu? Yang pertama adalah teman-teman perempuan yang rentan menjadi korban femisida, sekali lagi tidak boleh memberikan ruang menormalisasi atau misalnya menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan ini adalah sesuatu yang kecil. Gitu. Sesuatu yang orang itu bisa privat, itu bisa diubah dan segala macam. Saya harus menyampaikan bahwa kalau kamu berada dalam situasi toksik yang sangat rentan terjadi kekerasan dan segala macam, jangan sungkan untuk cari bantuan. Itu. Kemudian saya harus menyampaikan pemerintah dan aparat penegak hukum secara khusus tidak boleh melihat bahwa femisida ini adalah seakan-akan kejahatan biasa. Tapi ada ideologi, ada perspektif, ada cara pandang yang harus diubah, yang harus dibenahi di sana itu, sehingga sekali lagi pola-pola penanganan kasus-kasus femisida tidak boleh sama dengan kasus-kasus kriminal lainnya, gitu ya. Dan yang kemudian yang terakhir adalah ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Nggak bisa kita letakkan hanya pada urusan pemerintah, urusan aparat penegak hukum dan seterusnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, media, gitu ya. Ini harus bergerak bersama. Yang pertama adalah mengenali femisida itu apa, gitu ya. Di mana terjadi potensi femisida. Ini harus disampaikan secara terus-menerus, bukan agar kita menyampaikan orang meniru peristiwa itu, tetapi agar orang kemudian sadar bahwa ini sesuatu yang serius. Jadi kalau di samping rumah kita ada orang yang menjerit segala macam, kita harus waspada. Gitu. Kalau kita nggak punya kapasitas atau kemampuan untuk membantu korban, tapi paling tidak mungkin kita punya cara untuk mengurangi penderitaan korban, bahkan mencegah terjadinya kekerasan dan femisida. Gitu. Saya pikir ini yang harus dilakukan, dan mari kita terus-menerus belajar bahwa femisida bisa terjadi di sekitar kita. Bisa terjadi oleh siapa saja dan di mana saja dan kapanpun. Betul. Baik, demikianlah bincang-bincang kita di podcast Apa Cerita episode kali ini tentang fenomena femisida, bahwa ternyata rumah itu tidak selamanya bisa menjadi ruang aman bagi perempuan. Stop normalisasi kekerasan terhadap anak perempuan dan juga perempuan di lingkungan sekitar kita, sebaiknya jangan abai. Terima kasih, sampai bertemu lagi kita di podcast Apa Cerita, tentunya dengan tema dan juga narasumber yang menarik. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Info Sumut. Dan demikian bincang-bincang kali ini kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.